yang lagi rame sekarang tuh viral, namanya Bu Ida Dayak. Lagi rame banget itu. Ya, Iya, iya, salah satu selebriti tanah air juga nih Ki. Bagaimana Ki melihatnya antara Alsat dan juga perempuan yang bernama Nisa ini? ini ya. Jadi setiap orang kadang-kadang mempunyai masa lalu. Masa lalu itu kita nggak pernah tahu. Tapi memang kan kembali lagi bahwa satu hal yang buruk dan satu hal yang baik, apapun itu, bagaimana nyimpannya tetap kebongkar. Yang baik bisa kebongkar, apalagi yang buruk. Diibaratkan yang baik itu seperti bunga mawar, baunya pasti kecium. Begitu pula yang buruk. Cuma masalahnya kalau yang buruk seperti bangkai. Dan kecenderungan orang di Indonesia seneng banget kalau ngoprek-ngoprek hal yang sifatnya buruk. Jadi begitu ada sedikit, jadi rame. Begitu ada trik sedikit, dikorek-korek makin dalam, makin seru. Ah, gitu ceritanya. Nah, Jadi kalau kalau saya ditanya, tidak ada manusia yang sempurna. Dalam kehidupan setiap manusia kadang-kadang mempunyai kesalahan. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Kedepannya menjadi dia, menjadi no atau menjadi kita sendiri dengan memperbaiki atau kita tetap sama seperti yang apa adanya. Gitu. tapi Ki kalau melihat sosok Alsat sendiri dari pernyataan Ali sendiri, sosoknya pria seperti apa? Ya begini, kalau saya melihat dari tampilan-tampilan begini, yang sering saya kenal langsung sih enggak, cuman kembali ke masalah kedewasaan. Banyak hal yang kita kadang-kadang nggak pernah sangka, orang dewasa dan tidak dewasa itu terlihat dari perbuatan. Orang yang kedewasaannya matang biasanya akan menyelesaikan segala hal yang namanya masalah. Jadi nggak sampai meletus, keep kelar. Jadi kalau sampai begini itu artinya ada kekurang hati-hatian. Jadi mungkin awalnya ya itu karena kurang dewasa. Jadi dia menganggap segala hal yang kecil ya kecil aja. Segala hal yang memang sepele ya sepele aja. Padahal sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan seseorang itu adalah hal yang sangat luar biasa penting. Dan sudah selayaknya orang sekelas dia itu menghargai orang lain yang juga memang sama-sama hidup di alam ini. Nah, tapi kan kalau kita lihat di layar kaca kan sosok ini kayaknya santun, pendiam gitu. Nah, dengan adanya pemberitaan seperti itu, Ali justru menjadi Di happy gitu. awal di akhir tahun 2022 saya pernah menceritakan bahwa akan ada muncul orang yang selama ini pendiam, selama ini santun, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah berbuat aneh-aneh, terlibat sebuah skandal, terlibat sebuah kasus yang berkaitan dengan wanita maksudnya, berkaitan dengan wanita. Dan kalau udah berkaitan dengan wanita itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang namanya nama baik. Tergantung kitanya, kembali lagi bahwa hal ini merupakan beban atau bukan. Ada orang yang tercoreng namanya sedikit aja sudah beban berat buat kehidupan dia. Tapi ada pula orang yang sudah terhancur-hancurkan, terhambur-hamburkan, meleleh lantak, tapi tetap menganggap ah biasa aja. Jadi tergantung siapa kita, siapa dia, dan bagaimana kita, bagaimana dia. Bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana kita menilai sebuah permasalahan. Nah, tapi Ki, skandal ini kan artinya tidak terbongkar kalau dari sang wanitanya tidak mengkuak di media sosial gitu. Artinya kenapa kira-kira sampai wanita ini mengungkapkan Ya, gitu? yang jelas ini sih masalah lama, bukan masalah baru. Artinya sudah ada omongan. Gue ngomong nih, kalau nggak begini lo gue ngomong nih. Ya pasti udah begitu begitulah. Tolong dong, bantu dong, begana begini. Kalau nggak begini nih, pasti itu adalah udah ada sebuah komitmen yang mungkin tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Entah komitmen itu di si perempuannya atau di laki-lakinya. Tapi komitmen itu kembali lagi mungkin internal mereka. Yang jelas sebuah letupan muncul, sebuah permasalahan yang selamanya dipendam menjadi muncul, itu biasanya karena perasaan tidak puas. Ada hal yang selama ini diinginkan mungkin dimaukannya begono tapi nggak jadi begono, akhirnya jadi terjadi konflik interest di dalam hati dia, terjadi konflik internal yang membuat dia mau nggak tahan, meledak. Jadi suatu hari kan namanya beban itu, hari ini satu, besok terkumpul menjadi dua, menjadi tiga, makin beban, celengannya nggak kuat, pecah seperti itu. Nah, selain skandal, masa lalu dari Alsat sendiri dengan Nisa kan yang berkaitan juga dengan pacar dari Alsat yang mungkin Tiara Aiden Iya. gitu. Nah, artinya sepertinya bagaimana seorang Alsat bisa
melakukan hubungan setelah dia memiliki ikatan juga ibaratnya. Ya namanya laki-laki ya, apalagi secara ekonomi kuat. Kadang-kadang juga seringkali ada orang, saya sendiri punya pengalaman dengan teman-teman saya, dengan kawan-kawan saya yang seringkali menganggap sebuah permasalahan tuh remeh karena dia kaya. Saya punya kawan juga pengusaha batu bara, pengusaha apa yang selalu menganggap setiap permasalahan dia pikir semuanya bisa selesai dengan uang, bisa selesai dengan negosiasi yang sangat ringan gitu. Tapi ternyata ada justru permasalahan yang kelihatannya ringan tapi menjadi berat. Dan ada banyak yang tampak seperti biasa aja, endingnya malah mengacu pada garis hukum, malah pada mengejar ke meja hijau, ke arah konflik hukum seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa kita sebagai manusia harusnya bisa lebih waspada, bisa lebih telaah melihat sebuah konsep permasalahan yang ada. Apakah itu masalah yang biasa saja dan ataukah itu masalah yang bisa menjerembabkan kita ke dalam satu posisi yang buruk. Tapi ini juga menjadi salah satu eh, karma juga nggak sih buat Tiara sih, kan sebelum dengan Alsat dia sudah putusin pacarnya ini. Nah sekarang ketika dia pamer kemesraan di media sosial kayaknya bucin banget. Kenapa kira-kira Tiara sampai sebegitunya dengan Alsat? Apakah pria ini memang sosok yang apa bisa dikatakan pemikat wanita luar biasa karena Iya. mungkin background latar belakangnya keluarga kaya apa segala macam itu gimana sih? Ya ada banyak hal, ketertarikan wanita terhadap pria. Ada orang yang perempuan tertarik karena diajak ngomongnya enak, orang itu merasa nyaman. Tapi ada pula yang memang targetnya adalah ekonomi. Wah laki-laki ini kaya raya. Tapi biasanya kombinasi keduanya juga seringkali membuat wanita kepincut, meleleh sehingga mereka jadi benar-benar menjadi budak cinta, tidak bisa melakukan apapun. Tapi kembali lagi bahwa satu hal yang terjadi dan sekarang ini sudah eh, beritanya rame itu pasti membuat sebuah kekecewaan. Jadi satu hal yang dianggap sempurna, air yang selama ini dianggap terlalu jernih, jadi akan udah muncul hal riak-riaknya. Sudah muncul gejolak-gejolaknya dan ini akan memicu hubungan mereka nanti ke depan. Jadi kalau saya melihat konfliknya akan makin lebar, makanya segera selesaikan kalau enggak runyam. Tapi secara pembayaran kamu sendiri, apakah Tiara akan putus dengan Alsa dan seperti apa? Karena sekarang sendiri kan permasalahan itu pasti menjadi sebuah permasalahan besar, terjadi keributan, tinggal ya namanya laki-laki kan pasti mengumbar janji dulu kan, janji beginilah, janji begitu dan lain-lain. Nah tinggal dikembalikan kepada si wanitanya mau menerima atau enggak. Kalau itu bisa diterima dan menjadi satu alasan kuat untuk tetap mempertahankan sebuah hubungan, ya mungkin akan terjalin lagi. Tetapi kalau saya lihat di sini konfliknya kayaknya membesar dan eh, kalau lihat dari bentuk energinya kayaknya kemungkinan itu bisa terjadi perpecahan. Putus artinya. Bisa begitu. Nah kalau berkaitan prediksi dengan Alsa beserta mantan istrinya dan juga anaknya, apakah dia akan ikut kembali mengurus atau kembali damai itu seperti apa? Ya perkembangannya sambil berjalan sih katanya diurus emang, cuman kembali lagi bahwa udah kenapa nggak dari awal diberesin gitu, kenapa nggak dari supaya semuanya menjadi tenang. Jangan biarkan luka menjadi lebar gitu. Waktu kecil obatin dulu, jahit dulu, rapetin, kasih obat ya selesai, daripada jadi lebar, robek makin parah, jadi borok kan, jadi parah, jadi masalah luas jadinya. Nah Ki, kalau tadi yang bilang ini salah satu prediksi tentang selebriti di tahun 2023 yang Iya. terakhir, mungkin ada pesan untuk yang bersangkutan atau mungkin para netizen yang menonton apa tuh tentang kejadian yang sedang viral? Ya intinya sih adalah kita jangan pernah mengabaikan hal kecil. Jangan pernah kita mengabaikan hal yang dianggap sepele. Karena banyak hal yang dianggap sepele, banyak hal yang selama ini dianggap sudah kelar, sudah beres. Cuma begitu doang, kayak gitu aja. Ternyata banyak juga cerita-cerita politik, tokoh-tokoh luar biasa yang terjerembab gara-gara hal-hal yang dianggap sepele, hal-hal yang dianggap tidak ada masalah. Ternyata menyeret mereka menjadi ke jurang. Artinya dalam hal ini kita harus waspada segala sesuatu sekecil apapun, sebab hal besar tidak mungkin terjadi jika tidak ada hal kecil. Tapi lebih pengennya lebih ke sosok penerawangannya aja Ki, ini pribadinya sebenarnya seperti ini, perempuannya Saya seperti tuh gini, itu. sama si Yasa itu nggak begitu kenal, cuman kalau gue sih nggak enak gitu.